Hai, ini Mardina. Jangan lupa subscribe, like, and share. Like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mardina dengan YouTube channel Mardina Dina. Oke, apa kabar semua? Semoga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kita akan belajar kembali mengenai perbedaan fikih ibadah dengan fikih muamalah. Muamalah sama fikih ibadah itu apakah sama? Oke, di sini kita akan belajar bagaimana pengertian dan ruang lingkup fikih muamalah tersebut dan bagaimana fikih ibadah tersebut. Oke, ditunggu. Next. Perbedaan fikih ibadah dan fikih muamalah. Perbedaan fikih ibadah dan fikih muamalah. Perniagaan sudah menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Arab sejak sebelum Islam datang. Bahkan Rasulullah pun kita kenal sebagai pedagang pada awalnya. Maka tidak heran bila pada masa itu berbagai macam akad atau transaksi ekonomi banyak berkembang di kalangan masyarakat Arab. Oleh Rasulullah SAW, setelah beliau menjadi pemimpin umat di sana, berbagai macam akad itu kemudian diseleksi dan dikoreksi. Beberapa akad yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam kemudian dilarang. Sejumlah akad lainnya dikoreksi dan ada pula yang masih boleh diteruskan dilakukan karena memang tidak ada unsur yang melanggar ajaran Islam. Dalam mengatur hubungan sesama manusia dalam hal kepemilikan, harta, jasa, dan pertukaran lainnya, para ulama menyebutnya dengan istilah fikih muamalah. Beberapa dengan fikih ibadah yang terbatas pada sholat, puasa, zakat, haji. Fikih muamalah mempunyai ruang lingkup yang luas dan dibercirikan keluasan serta fleksibel. Berikut perbedaan antara dua fikih tersebut. Asal hukum fikih ibadah adalah keharaman. Berbeda dengan fikih muamalah yang asal hukumnya adalah kebolehan. Artinya, diharamkan bagi seorang muslim untuk berkreasi dalam aspek ibadah ataupun berinovasi melakukan yang baru dalam ibadah. Atau dengan singkat adalah segala macam ibadah diharamkan kecuali ibadah yang diperintahkan Allah kepada hambanya. Contohnya dengan sholat subuh 1 rakaat. Sedangkan dalam muamalah segala macam kegiatan dihalalkan atau dibolehkan selain yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi ekonomi Islam, fikih muamalah berfungsi sebagai perangkat teknis terhadap akad-akad yang terjadi. Dengan kata lain, ekonomi Islam lebih luasnya cakupannya dari fikih muamalah sebagaimana pembahasan bab-bab sebelumnya. Definisi dan pengertian fikih. Secara bahasa, fikih bermakna faham. Menurut istilah Imam Syafi'i memberikan definisi yang komprehensif. Al-ilmu bi al-ahkam al-syariyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha al-tafsiliyah, yakni mengetahui hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah yang didapatkan dari dalil-dalil yang terperinci. Al-ilmu pada definisi ini bermakna pengetahuan secara mutlak yang didapatkan secara yakin atau zanni, karena hukum yang terkait dengan amaliyah ditetapkan dengan dalil yang bersifat qad'i ataupun zanni. Al-ahkam bermakna tuntutan Allah sebagai pembuat hukum atau Alkitab Allah yang terkait dengan perbuatan orang mukallaf, baik yang berupa kewajiban, sunnah, larangan, makruh atau mubah. Menurut ahli fikih, yang dimaksud dengan kitab Allah adalah seperti kewajiban sholat, haramnya membunuh, mubahnya makan, dan lainnya. Al-syariyah adalah hukum yang diambil dari syara. Dengan demikian terdapat pengecualian terhadap hukum-hukum yang bersifat hisyah seperti matahari bersinar atau hukum-hukum eksakta seperti 2 ditambah 2 ada 4 atau hukum-hukum bahasa seperti fa'il hukumnya marfu dan sebagainya.
Al-amaliyah, maksudnya yang berhubungan dengan amaliyah, aktivitas, baik aktivitas seperti niat atau aktivitas lainnya seperti membaca Al-Quran, sholat, jual beli, dan lainnya. Batasan ini menafikan hukum-hukum yang bersifat i'tiqadi atau akidah, seperti mengetahui bahwa Tuhan itu esa dan sejenisnya. Al-muktasab, artinya yang dihasilkan dari prosesi ijtihad ulama. Dengan demikian dikecualikan ilmu Allah, malaikat Allah, ilmu Rasul yang didapatkan dari wahyu. Al-adillah al-tafsiliyah adalah dalil yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, ijma, ataupun qiyas. Objek pembahasan fikih adalah tindakan orang yang mukallaf atau segala sesuatu yang terkait dengan aktivitas orang mukallaf. Ada kalanya berupa tindakan seperti melakukan sholat atau meninggalkan sesuatu seperti mencuri, atau juga memilih seperti makan atau minum. Yang dimaksud dengan mukallaf adalah orang-orang balik yang berakal, di mana segala aktivitas mereka terkait dengan hukum-hukum syarah. Ruang lingkup fikih. Ruang lingkup pembahasan fikih sangat luas sekali. Ia mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan diri pribadinya, atau manusia dengan masyarakat sekitar. Ilmu fikih mencakup pembahasan tentang kehidupan dunia, akhirat, urusan agama ataupun negara, serta sebagai peta kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Untuk tujuan tersebut, hukum-hukum fikih sangat terkait dengan segala aktivitas yang dilakukan oleh seseorang mukallaf, baik berupa ucapan, tindakan, akad, atau transaksi lainnya. Secara garis besar dapat dikategorikan menjadi hukum ibadah, fikih ibadah yang meliputi tata cara bersuci, sholat, puasa, haji, zakat, nazar, sumpah, dan aktivitas sejenis terkait dengan hubungan seseorang hamba dengan Tuhannya. Hukum muamalah, fikih muamalah yang meliputi tata cara melakukan akad, transaksi, hukum pidana atau perdata, dan lainnya yang terkait dengan hubungan antar manusia atau dengan masyarakat luas. Untuk fikih muamalah, pembahasan yang ada sangat luas, mulai dari hukum pernikahan, transaksi jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum perundang-undangan, hukum kenegaraan, ekonomi dan keuangan, akhlak dan etika. Perbedaan fikih ibadah dan fikih muamalah. Dalam tulisan sebelumnya telah disebutkan satu perbedaan antara fikih ibadah dan muamalah, yaitu perbedaan dalam hukum asal. Perbedaan lain diaturnya kedua fikih tersebut. 1. Fikih ibadah mempunyai karakter yang tetap, tidak berubah dan bersifat stagnan dalam pengertiannya bahwa tidak ada sesuatu yang baru dalam aspek ibadah. Sholat dari zaman Nabi hingga saat ini dan masa yang akan datang pasti sama rakaatnya, macam-macamnya, dan segala berhubungan dengannya. Berbeda dengan fikih muamalah yang bercirikan dinamis dan progresif, banyak didapatkan bentuk usaha saat ini yang belum pernah ataupun tidak kompleks pada masa Nabi alaihi salam hidup, seperti perbankan. 2. Fikih ibadah tidak dituntut sikap kritis dan rasional karena substansinya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu mengetahui rahasia sholat 5 waktu dalam sehari, haji harus dengan wukuf, dan lain-lain. Tapi bentuk ketaatan kepatuhan adalah yang paling utama. Berbeda dengan fikih muamalah yang bercirikan rasionalitas dan logis, buktinya adalah yang terlarang dalam praktek muamalah adalah segala bentuk transaksi yang merugikan, mendatangkan mudarat kepada manusia. Riba diharamkan karena bertentangan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan. 3. Fatwa dalam fikih ibadah berdasarkan kehati-hatian, sedangkan fatwa dalam fikih muamalah berdasarkan aspek kemudahan, karena lingkup fikih muamalah yang lebih luas dan berkembang. Ijtihad dalam ibadah lebih sedikit dibandingkan dengan ijtihad dalam muamalah. Fikih ibadah tidak berkembang, sedangkan fikih muamalah berkembang sesuai dengan perkembangan manusia dalam bermuamalah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan kata, sikap, perilaku, dan ada kesalahan-kesalahan kejanggalan dalam konten ini. Mohon kritik dan sarannya. Di sini kita sama-sama belajar. Mohon kritik dan sarannya. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga bermanfaat.